in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi." Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian malam supaya kalian tenang beristirahat di malam hari. Wan nahara mubsira, dan Allah juga yang menjadikan siang mubsira, yang dengan siang itu kamu bisa melihat karena ada cahaya. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu malam dibikin gelap, otomatis nggak bisa ngelihat apa-apa. Karena itu orang istirahat aja. Siang dibikin terang, lalu bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mau mendengar. Karena kalau kita kada dipisahkan dengan siang dan malam, mungkin kita kada tahu waktu. Kadang-kadang yang sudah dipisahkan siang dan malam aja kada tahu waktu. Akhir-akhir zaman ini kada tahu lagi siang, kada tahu malam, pakai begawi terus. Sebetulnya Tuhan menyuruh kita itu seimbang. Seimbang itu dalam artian ada waktu kita bekerja, ada juga waktu kita istirahat. Mungkin sebahagian kita berpikir, lebih baik bekerja terus jadi duit. Mungkin pikiran kita seperti itu. Tapi kalau bekerja terus, cari duit terus, badan gak pernah istirahat, biasanya cepat sakit. Kalau sakit ujung-ujungnya duit yang terkumpul keluar juga. Itu Tuhan sudah membagi. Badan kita ini kapasitasnya itu ada. Kalau ini dipakai terus, ya, mungkin banyak pemasukannya, tapi boleh jadi suatu saat keluarnya juga. Nah, itu yang jadi kita itu kada boleh tamak. Tamak itu dalam artian serakah, hendak terus. Kada juga pangnya aku menyuruh koler kada. Cuman jangan behimat. Karena memang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada setiap manusia itu sudah ada kadarnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang membagi-bagikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga yang mentakdirkan. Jadi behimatkah? Kada behimatkah? Kayak itu aja. Jadi Allah itu menyuruh kita itu seimbang. Ulangi sekali lagi, jangan begawi itu siang malam. Sesadangnya aja. Karena mun kita terus-terusan, sekali lagi kondisi tubuh kita itu suatu saat kada tahan. Ujung-ujungnya mun kada tahan, berobat. Amunnya yang berduit sampai ke Singapura, sampai ke Amerika sana, iya kada ampe-ampe juga. Ujung-ujungnya mati juga. Nah, itu kan banyak jago di TV-TV itu. Artis-artis itu siang malam begawi. Katanya pergi pagi pulang pagi gitu kan. Nah, itu kan artis kayak itu. Istirahat katanya 2 jam aja. Bujur pang dapat duit banyak banar. Cuman bebaya bawa obat 3 bulan habis juga duit yang banyak tadi. Nah, jadi sasadangi. Selanjutnya, qalu ittakhadallahu walada. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka berkata ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak.
Makanya Tuhannya itu kan ada anak Tuhan katanya. Nah, lalu kata Allah, Subhanah, Maha suci Allah. Antara Yahudi lawan Nasrani itu lain. Kalau orang Yahudi itu yang disambatnya anak Tuhan itu Uzair. Kalau orang Nasrani yang dianggap mereka anak Tuhan itu Isa, Nabi Isa. Dua-duanya sebetulnya bukan anak Tuhan. Ya, dahulu sudah pernah aku ceritakan kenapa mereka beranggapan bahwasanya misalnya Uzair anak Tuhan. Karena Uzair itu pernah mati 100 tahun matinya. Hanya hidup lagi. Kan mantap ya. Mantap, coba. Ada orang mati 100 tahun, sakalnya hidup pulang. Itu luar biasa. Karena luar biasa aneh. Dianggaplah jadi Tuhan. Orang bahari itu aneh sedikit jadi Tuhan. Pohon pindah ganal pada yang lain aja bisa jadi Tuhan. Batu pindah ganal sedikit aja bisa jadi Tuhan juga. Kalau Nabi Isa aneh juga. Yang pertama misalnya punya ibu tapi nggak punya bapak. Kemudian lagi halus, udah bisa berpandir. Belum lagi kalau bahasa kitanya wah ini sakti. Garing apa aja dijapai aja kayak ini nah. Ampih. Jadi Tuhan juga. Jadi jangan sesuatu yang aneh itu, ya sesuatu yang aneh itu. Nih kita semua ini suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada Uzair aja yang mati lalu hidup. Kalau suatu saat ini kan. Dahulu ada mungkin 10 tahun silam di Tering itu jar ada orang mati hidup lagi. Kan ada dahulu tuh. Tahu jo bujuran kakadaka. Jadi jar orang waktu itu bertakun, bisakah guru jar orang mati hidup lagi? Bisa hanya jar kok. Kalau dari segi bisanya lah. Kalau dari segi dokter kada tahu itu mati bujuran atau kada waktu itu. Cuman dari segi bisanya ya bisalah. Bani Israel itu banyak yang asalnya mati lalu dihidupkan Tuhan. Itu yang ketika mereka menyembah anak sapi ya. Itu kan dimatii. Habis itu hidup pulang. Banyak lagi. Cuman itu karena doanya Nabi Musa. Ya Allah, engkau ini habis umatku nih matian dah. Hidupkan pulang. Cuman Allah sangat bisa menghidupkan orang mati. Kalau itu terjadinya di zaman Bani Israel, gampang. Sekarang pun kalau Tuhan mau ya gampang. Jadi di Jawa itu terserah bujur atau kada karena kita kada melihat panglah. Itu di Jawa itu ada kuburan Mbah Saleh di Ampel. Di dekat masjid itu ada kuburan Mbah Saleh. Itu sahibu tis'ah kubur aja yang di Burdah itu dibaca. Sahibu tis'ah kubur. Mbah yang di Ampel itu, Mbah Saleh itu berisi 9 kuburan. Menurut cerita aja lah, menurut cerita. Kadang-kadang melihat Bang, jika ada di Quran, jika ada hadis, itu nyata ada. Kalau ini cerita, karena ada tahu aja bujur kadanya. Tapi ringkasnya, cerita orang, itu jadi kaum masjid. Ini kaum masjid ini. Kaum masjid di Ampel tuh kan. Bersih, cara membersihkan masjidnya itu bersih banget. Bagus. Bagaimana cara menghilangkan najis, paham. Kan najis itu kalau ada najis itu ainiyah, itu diambil dulu najisnya, dihilangkan bau-baunya. Kemudian kalau sudah nggak ada lagi warna, rasa, bau, nah itu namanya tempat itu menjadi najis hukmiyah. Najis secara hukum masih najis.
walaupun tidak ada bendanya. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Nah, yang sudah menjadi najis hukmiyah itu disiram dengan air, disiram. Anyar dilap. Nah, disiram dengan air itu baru mensucikan najis hukmiyah. Jangan asal juput aja, asal pel aja. Itu najisnya malah tambah kemana-mana. Jadi membersihkan najis harus ada ilmunya. Di rumah gitu sama aja kada di masjid saja bang. Nah, jamun di rumah kada pakai sembahyang ya kada tapi apa aja bang. Sajadah kita di rumah itu sajadah halus kada apa aja, sajadahnya ditapas misalnya. Jadi ringkas cerita, bersih masjid itu rapi. Nyaman rapi itu nyaman sembahyang. Amunnya kada rapi itu kenapakah model? Ya kalau aku pribadi bujuran, kalau aku pribadi itu kalau ngelihat kabel atau apa berserakan itu kayak apakah perasaan? Mungkin ya termasuk orang yang kada tapi khusyuk gitu. Seharusnya apapun yang terjadi tetap Allah gitu ya. Kita teruskan. Jadi ringkasnya meninggal Mbah Soleh. Jadi Sunan Ampelnya waktu itu masih hidup. Babaya melihat tidak sebersih serapi sebelumnya. Lalu di hati Sunan Ampelnya itu, coba ada Mbah Soleh bersih lagi di masjid. Sakalnya subuh-subuh Mbah Soleh sudah nyapu. Hidup lagi berarti. Ringkas kisah mati pulang. Kembali lagi masjid tidak serapi sebelumnya. Ada lagi gretek Mbah Soleh Sunan Ampel. Kalau Mbah Soleh ini hidup bersih lagi ini masjid. Hidup pulang. Sampai 8 kali mati sudah. 8 dah kuburannya ya. Ketika itu Sunan Ampelnya meninggal dunia. Nah, imbah meninggal dunia, kan ada lagi yang begretek. Siapa tahu hidup lagi, nah, kan? Ada lagi walinya dah. Yang ke-9 mati bujuran. Nah, waktu itu saya pernah bicara dengan orang, salah satu guru tapi bukan aliran kita, di Al-Fatah Bahari, ini mungkin 15 tahun silam. Jadi kuceritakanlah Mbah Ampel itu. Katanya mana ada? Itu cerita bohong. Saya tidak mungkin ngotot kan, tidak mungkin ngotot bahwasanya itu pasti benar, itu pasti salah. Karena nggak pernah lihat, nggak pernah juga dengar dari aslinya gitu ya. Sanadnya itu dipertanyakan. Walaupun ada cerita, tapi sanadnya ini yang bercerita ini pasti bujurkah atau berdusta? Karena tahu lah. Kecuali Quran, kecuali hadis. Cuman yang saya bilang waktu itu, mana ada katanya orang mati hidup lagi. Nah, salah satu guru tapi bukan aliran kita, saya nggak mau sebut namanya. Saya bilang, masa nggak ada orang hidup, orang mati lalu hidup lagi? Coba lihat di dalam Quran itu. Cerita Allah menceritakan Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala matikan lalu Tuhan hidupkan. Bah, itu katanya cerita orang Bahari. Lalu saya bilang, kalau Allah mampu menghidupkan orang-orang dahulu yang sudah mati, apakah Tuhan tidak mampu untuk menghidupkan orang sekarang? Kan Tuhannya tetap sama. Jadi kalau suatu saat ada orang mati lalu hidup lagi, itu jangan dipastikan wali lah. Bah, ini wali ini. Bujur aja ini maling. Ternyata wali hidup lagi. Ya belum tentu. Bani Israel itu dihidupkan Tuhan bukan karena jadi wali, karena nakal, tahulah. Cuman karena doanya Nabi Musa. Yang wali itu Nabi Musanya. Yang ini nakal. Jadi jangan bila orang hidup lagi pasti wali, belum tentu. Tetap aja ciri-ciri wali yang kita ceritakan kemarin itu wali, bukan masalah hidup lagi. Ada yang hidup lagi itu karena memang soleh, ada juga yang dilatar belakangi karena yang lain. Kalau Bani Israel itu bukan karena soleh ya, itu karena nakal, menyembah anak sapi lagi.
dimati Tuhan. Cuman karena kebanyakan yang mati, ya Nabi Musa habis umatku ini kayak gitu. Lalu hidup lagi. Berarti yang hebatnya itu Nabi Musa. Kalau kisahnya Mbah Soleh tadi kalau bujur, yang hebatnya itu siapa? Sunan Ampelnya. Kalau Nabi Isa kan menghidupkan orang, yang hebatnya siapa? Ya Nabi Isanya. Masalah yang mati itu ada yang mati itu ditakuni, kayak mana kau merasakan mati ini? Katanya nyaman-nyaman aja mati ini. Orang yang mulai zamannya Nabi Nuh bahari dihidupkan oleh Nabi Isa, kayak apa rasanya dikubur? Nyaman aja. Lawas lah sudah ikam dikubur, hanya semalam jadi aku mati. Padahal lawas benar dari ribuan tahun. Ada orang yang mati semalam dihidupkan juga. Kayak mana rasanya dikubur? Sakit. Berapa lawas sudah ikam mati? Wah, pada kisah lawas banget. Tergantung perasaan. Nah, kita teruskan ya. Jadi orang-orang dahulu itu beranggapan bahwasanya orang Yahudi tadi ya, orang Yahudi itu beranggapan Allah itu punya anak namanya Uzair yang tadi mati 100 tahun. Orang Nasrani beranggapan Allah punya anak juga namanya Isa. Kalau orang kafir tahu seorang, kalau ngarannya siapa tuh? Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanah, Maha suci Allah. Allah enggak punya anak. Allah itu enggak punya anak. Itu yang jadi turun surah Al-Ikhlas itu. Itu pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Tolong Kang jelaskan kepada kami bagaimana ciri-ciri Tuhan ikam. Jadi orang kafir lawan Nabi Muhammad. Lalu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Qul, katakan oleh engkau, Allahu Ahad, Tuhan kami Allah itu satu. Allahus Samad, Allah lah tempat kami memohon. Kalau minta kepada Allah. Cirinya lagi lam yalid wa lam yulad. Allah kami itu yang satu itu tidak beranak juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai lawan Allah. Tuh Tuhan kami. Jadi orang dahulu karena dahulunya menyembah berhala, lalu menyembah Allah bahagia betul. Lalu itu yang di dalam sembahyang kada tak tinggal membaca qul huwallah. Jadi ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu imam Masjid Quba, orang naik umrah itu ke Quba. Orang naik umrah itu ke Quba. Karena terlalu jauh Pang sebetulnya dari Madinah. Cuman biasanya karena mutar itu. Kalau dahulu Nabi kadang-kadang berjalan aja. Namun orang bahari memang berjalan ya paling banyak. Menwahini rumah di sini, langgar di situ, tetap ya bermotor. Aku tuh mulai rumahku tuh ke Langgar Nurul Akbar bermotor cuma. Padahal bahari berjalan. Nah, kita teruskan ya. Jadi ada orang hobi dengan qul huwallah. Jadi imam pulang. Cuman makmum jadi bingung hanya. Allahu Akbar waladdallin. Amin. Baca ayat. Habis itu bacanya pulang qul huwallah sekali. Ujar makmum, imam kita ini kayak mana nih, sembahyang lain pada orang. Datang pengurus masjid, mam katanya. Apa sembahyang lain pada orang, mam? Ujar si imamnya, aku sembahyang kayak ini pang dah. Kamu merasa kada cocok aku jadi imam, ampihi, ada mengalih-alih, ada begaji aja. Wah jangan kayak itu, mama yang kami butuh pian. Cuman piannya aneh.
Pokoknya kayak ini Pak udah sembahyang udah tahu kisah. Ada wani jualan imam pengurusnya rupanya ngelapor pulang ke Madinah mulai Kuba tuh lapor ke Nabi, kan ada Nabi masih dikisahkan pulang, ya Rasulullah, imam kami itu sembahyangnya lain pada yang lain. Kenapa tuh? Membaca qul huwallah terus. Dua kayaknya surah yang wajib, surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, hanya surah yang lain kada bisa ketinggalan. Sah ada kayak itu tuh. Untung masih ada Nabi ya. Lalu jar Nabi waktu itu, ikam takuni imam ikam. Kan apa garang naka mau ulang-ulang terus naka lawan surah Al-Ikhlas. Bulik pulang. Mam. Ya sudah, pian hendak baca qul huwallah terus, serah pian aja. Cuman ndak bertanya mana alasannya tuh kenapa naka membaca qul huwallah terus. Ujar si imam, mun hendak tahu alasannya, inni uhibbuhu, aku memang hobi, aku suka dengan surah Al-Ikhlas itu. Kan orang suka itu kan, kalau wahini orang jarang suka lawan Quran, wahini orang suka lawan lagu. Ya kan? Ada yang bernyanyi aja terus diulang-ulang nyanyian itu. Karena nyanyiannya gin kada paham lagu Korea. Kulihat di TV itu anak-anak artis tuh, anak Ayu Ting Ting nih, bernyanyi lagu Korea. Apa-apa kakak tahu ya. Kalau bahari jar Kiai Haji Zainuddin MZ orang bernyanyi lagu Barat, kada paham maknanya ya bernyanyi juga. Nah itu ngarannya suka. Karena suka diulang-ulang. Nah orang bahari sukanya suka lawan qul huwallah, makanya aku ulang terus. Oh suka aja gara-gara datang pulang ke Nabi. Katanya suka wahai Rasulullah dengan. Lalu komentar Rasulullah waktu itu, hubbuhu iyyaha yudkhiluhul jannah. Sukanya imam kalian terhadap surah Al-Ikhlas itu menyebabkan imam kalian itu masuk surga. Nah, di sini ambilannya, kalau boleh saya tambahkan, di sini ambilannya. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Ya kan ada aliran yang mengatakan, pokoknya kalau kada dikerjakan Nabi, bid'ah, masuk neraka. Itu kada masuk neraka. Karena masuk neraka, biar Nabi masuk surga lagi. Lihat aja hadisnya itu di Riyadhus Shalihin itu ada. Itu kada masuk neraka, masuk surga. Padahal gawiannya kada sama lawan gawian Nabi. Mun ada orang bilang, bah ini gawiannya bid'ah karena Nabi tidak pernah mengerjakan, itu masuk neraka tuh udah aturannya. Tapi biar Nabi itu masuk surga. Ringkas kisah. Kita sekarang ini ada kadang-kadang amalan kita yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi kadang melanggar ya. Ikam bermaulitan itu, biar orang mana Nabi pernah kan Nabi bermaulitan? Ya kadalah. Cuman ditanya kenapa? Nah, tiap malam bermaulitan aja, tiap malam bermaulitan seminggu sekali. Ujar yang bermaulitan, aku ketujuh bermaulitan karena di sini bersalawat lawan Nabi. Sama kayak itu, aku ketujuh baca Quran. Kira-kira sama nggak jawabannya? Masuk surga juga kamu. Tapi ada juga bid'ah yang sayyi'ah, itu bid'ah hasanah karena. Kalau bid'ah sayyi'ahnya, kenapa ikam nak bernyanyi terus? Aku jar ketujuh lawan nyanyian ini. Nah, itu maka bisa masuk neraka. Nah, jadi tergantung yang dilakukan tuh apa. Nah, banyak lagi sebetulnya yang tidak dikerjakan Nabi, dikerjakan orang. Dan Nabi mengomentari masuk surga. Termasuk diantaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu tukang ajan. Nah, Bilal bin Rabah itu didengari oleh Nabi. Suara sandalnya itu udah di surga. Hebat juga Nabi ini. Nabi bertakun lawan Bilal bin Rabah. Ikam apa garang amalan.
Nah aku dengar sudah bunyi sandalmu itu sudah ada di dalam surga. Ujar Bilal bin Rabah, apa ya? Biasa ya perasaan amalan. Orang bahari merasa amalan biasa. Nah, kalau kita merasa amalan luar biasa. Bahkan Nabi coba diingat-ingat apa amalanmu lain pada orang. Karena kalau sama aja berarti kan usah masuk surga pada dahulu. Ini hidup udah masuk surga pada dahulu. Lalu jarak Bilal, nah aku nih setiap kali wudu pasti ku pakai wuduku itu langsung ku pakai sembahyang. Sayangnya wudu ini nah kalau kada dipakai sembahyang. Kalau kita kan wudu sembahyang zuhur, sembahyang asar, misalnya wudu lah. Tapi mun kadang-kadang wudu warai. Nah, kalau Bilal kena mau wudu itu pasti dipakai sembahyang. Minimal sembahyang sunat. Nah, makanya ada sembahyang sunat wudu. Itu kada dari Nabi asalnya, dari Bilal. Cuman itu maulah seorang asalnya Bilal, sayangnya gitu. Nah, karena sayangnya ya sudah. Tapi masuk surga. Jangan ingat kalau lagi dipadakan, Nabi jar kada menggawe itu, ikan bilang menggawe itu masuk neraka harus orang. Nah, itu diingatakan tuh. Jadi itu tadi ya asal muasal turun kul huwallah ittakhadallahu walada. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang yang lain itu mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ada yang mengatakan Uzair, ada yang mengatakan Isa, ada yang menyatakan malaikat itu anak Allah. Tapi kata Allah subhanahu maha suci Allah daripada punya anak. Huwal ghani, Allah itu maha kaya. Karena maha kaya kada butuh. Kalau kita kan karena memang kita ini butuh, kadang-kadang kita hendak berisi anak. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan kita, kalau kita mati, kalau kita tua mungkin ada yang ya menjaga kita. Ada tahu Pang, cuman seperti itulah mudah-mudahannya. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang apa saja yang ada di bumi dan apa saja terbalik. Lahu ma fis samawat. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. In indakum min sultanin, tidak ada di sisi kalian min sultanin daripada hujjah, daripada pengetahuan bihadza dengan apa yang kalian katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Itu dalilnya tuh bukti bahwasanya ini anak Tuhan itu mana? Tapi jerbuhannya yaitu tadi. Itu buktinya mati 100 tahun hidup pulang. Berarti kita ini nanti yang mati-mati ini dibangkitkan di padang mahsyar nanti anak Tuhan berataan lah. Cuman gara-gara mati lalu hidup lagi kan enggak. Nah. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah mereka mengatakan sesuatu atas Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui. Nah, itu yang kemarin Nabi Muhammad itu dituduh yang tidak-tidak. Allah juga dituduh yang tidak-tidak. Punya anak itu kan yang tidak-tidak namanya. Nah, jadi kalau Allah dituduh yang buruk, Nabi Muhammad dituduh yang buruk, kalau suatu saat kita dituduh yang buruk, kalau seandainya kita tidak salah ya, itu kada usah dipikirkan. Lalu kata Allah, "Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada atas Allah dengan kebohongan, yang mengatakan Allah punya anak tadi. Itu orang yang seperti itu la yuflihun, mereka tidak akan pernah beruntung. Jadi orang-orang itu yang menduakan Tuhan, yang mengatakan Allah punya anak, itu jar Quran kada pacangan beruntung. Mataun fid dunia, mungkin mereka akan mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Cuman summa ilaina marji'uhum, kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan dengan sebab kematian. Summa nudzikuhumul azab, kemudian kami akan rasakan kepada mereka al azab syadida, akan siksa yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka itu kafir. Jadi orang yang mengatakan Allah punya anak di dalam Quran ini disebut dengan kafir. Walaupun mungkin kalau kita berpandiran noninya jangan nyambat si kafir. Tapi kalau kita bicara dengan sesama kita itu jangan
tuh sama aja pada beriman. Buktinya ini percaya lawan Allah juga. Percaya lawan Allah tapi Allah yang beranak itu kafir. Kalau percaya dengan Allah yang Allah itu ahad, itu baru beriman. Jangan pokoknya asal percaya lawan Allah sama aja, karena mau. Allahnya dulu yang mana? Kalau Allah yang ahad, beriman. Tapi kalau Allah yang punya anak, berarti kada beriman, kafir, karena itu musyrik. Kita kan kadang-kadang di saking tolerannya sama aja. Semua agama baik seberataan ada. Sama aja pada menyembah Allah juga. Hanya mau Allah kan misalnya nih contohnya aja. Aku jabor bosku itu amat. Ini amat mana? Kan begitu. Jangan sama-sama amat. Amat yang ini kah? Amat yang ini kah? Sama aja Tuhannya pada Allah juga. Allah yang mana dulu? Ada Allah yang ini maaf ya. Itu contoh aja. Allah yang punya anak atau Allah yang ahad tadi itu berbeda. Jangan disamakan. Ada yang menyamakan. Sama aja orang kafir tuh gin Tuhannya Allah juga. Kan mau Allahnya lain. Ya. Quran mengatakan orang yang seperti itu kafir. Kita jangan sama aja. Ya udah boleh. Jadi toleran tuh toleran aja. Kada boleh bang kita menghina orang bungal baner ini. Kada boleh. Cuman kita kada boleh juga mengatakan bujur aja ikam kada apa-apa. Kalau perasaannya bujur silahkan. Sama kalau orang kafir nyambat, asalnya di hadapan kita aja. Ikam ini bongol banget jadi orang Islam. Sarik kan kita. Tapi munnya di gereja nyambat, bongol banget jadi orang Islam itu sarahnya. Dengar. Tapi ingatakan ya, Allah kita dengan Allah mereka itu walaupun sama-sama Allah, Allah kita itu yang qul huwallahu ahad. Kalau Allah mereka itu ya Tuhan Bapa yang di surga itu. Ada anaknya dikirim ke dunia nih. Itu. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ibzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu karena besok kita ada pengajian di sini. Hari ini aja aku umumkan, nanti hari Minggu itu tanggal 11 Ramadan itu bertepatan dengan haulnya Siti Hadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di masjid ya. Di masjid ada undangan haulan Siti Hadijah. Kemungkinan baca Yasin, tahlil dan baca manakib. Dengar aja kalau berbunyi itu berarti mulai. Kemungkinan jam ya 5, setengah 7 ya mungkin mulai. Karena baca Yasin, tahlil dan sebagainya. Besok. Kalau besok aku umumkan, kita kan ada pengajian di sini besok. Besok di Islamik. Jadi hari ini aja aku umumkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli